pada video kali ini akan membahas yang berhubungan dengan kartel Meksiko. Dan cerita kali ini tuh harus kalian dengerin dari awal sampai terakhir. Soalnya cerita ini tuh bener-bener ironis sekali, apalagi buat Gen Z ya, yang pengen kebelet terkenal, cocok banget nih nonton video ini dari awal sampai terakhir. Karena walaupun cerita ini berakhir dengan tragis ya, tapi ada sebuah pesan moral yang bener-bener berharga dan harus kalian dengerin. Kalau nggak dengerin ya nggak apa-apa juga sih. Takutnya kalian malah blunder di kedepan harinya kalau nggak dengerin pesan moral yang udah gue siapin di video ini. Ya udah nggak usah berlama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Juan Luis Lagunas Rosales adalah seorang pemuda berkebangsaan Meksiko dan dia adalah seorang konten kreator yang memiliki 1 juta followers di Facebook dan 300.000 followers di Instagram. Dan ini juga udah terbilang cukup banyak ya pengikutnya ya. Gua aja belum segitu, belum 300.000. Tapi apa sih yang membuat orang ini tuh memiliki banyak pengikut? Seberapa menarik Juan Luis ini di mata publik? Jadi nama Juan Luis ini naik di tahun 2017 ke belakang. Dan konten yang sering dia buat itu adalah konten-konten ekstrim dan bisa dibilang banyak banget kontroversinya. Kayak salah satu contohnya, dia pernah meminum berbagai zat-zat terlarang atau mungkin alkohol kali ya. Yang ngebuat dia tuh hampir kehilangan kesadarannya, bahkan hilang kesadarannya. Itu yang mungkin membuat para penontonnya tuh seneng bisa ngelihat orang mabok. Kalau orang mabok kan pasti melakukan hal-hal yang gak lazim, ataupun mungkin melakukan hal-hal gila. Dan itu bentuknya sebuah konten gitu. Jadi kita orang-orang awam bisa ngelihat dia ngelantur aja gitu, mabok di depan kamera. Dan yang gua baca ya, dia juga sering ngeposting foto diri dia yang dikelilingin perempuan dan minuman-minuman keras gitu. Jadi memang Juan Luis Lagunas Rosales ini benar-benar seneng banget membangun citra diri dia yang rusak, bandel, dan penuh kontroversi. Apalagi dia melihat waktu dia bikin konten-konten rusak itu, pengikutnya malah makin banyak. Ya udah, makin dibikin ngelantur deh citranya dia. Padahal dia masih umur 17 tahun pada saat itu. Karena dia memiliki citra yang ngelantur seperti itu, akhirnya dia membuat sebuah nama panggilan untuk dirinya dia sendiri, yaitu El Pirata de Solution. Mungkin gitu kali bacanya. Yang artinya bajak laut Culiacan. For your info, Culiacan adalah kota di Meksiko di mana dia tinggal di sana. Dan seiring berjalannya waktu, panggilan El Pirata ini semakin melekat kepada dirinya dia. Dan pengikutnya juga makin melekat nih dengan panggilannya ini. Setelah nama Juan Luis ini semakin naik tiap harinya dan ia masih sama tuh membuat konten-konten liar seperti yang gue sebutin tadi. Dan dari popularitasnya yang sangat naik ya, makin kesini Juan Luis juga makin sering tuh posting hidup kemewahannya. Udah lengkap tuh, punya banyak cewek, hidup dalam popularitas dan kemewahan. Kemudian di titik inilah Juan Luis mungkin berpikir, bagaimana cara saya makin lebih terkenal dan kaya gitu. Dan karena udah hidup dalam keliaran dan penuh dengan konten yang kontroversi itu, akhirnya dia membuat sebuah video yang ibaratnya video yang memanggil kematian. Jadi dia membuat sebuah video yang menghina-hina salah satu bos kartel terbesar di Meksiko sana, yang bernama Nemesio Oseguera Cervantes. Susah banget sih namanya. Atau nama lainnya yaitu El Mencho. Dan dia adalah salah satu pemegang kekuasaan dari kelompok kartel bernama CJNG atau The Jalisco New Generation Cartel. Tunggu. Di sini gue nggak ngerti isi kepala dari Juan Luis ya. Maksudnya kita yang di Indonesia aja tahu kalau kartel-kartel Meksiko tuh bener-bener mematikan. Dan dia kok bisa-bisanya nekat banget gitu ngatain salah satu bos besar kartel di negaranya sendiri. Kayak masa sih nggak kepikiran konsekuensinya? Atau mungkin kepalanya udah diisi sama popularitas gitu. Jadi apapun yang ada di depan dia terobos aja gitu tanpa mikirin apa yang akan terjadi. Apalagi dia adalah seorang konten kreator yang lagi naik-naiknya pada zaman itu. Ya udah deh, dia udah nekat bikin videonya, jadi ya kita tinggal tunggu apa yang akan terjadi di kedepannya. Setelah video tersebut diposting sama Juan Luis ya, video tersebut dengan cepat langsung kesebar kemana-mana. Apalagi 2017 kan sosial media udah semua orang pakai ya.
Jadi cepet banget tuh video kesebar kemana-mana. Dan ternyata video tersebut sampai dieksplornya El Mencho, yang membuat El Mencho segera mencari El Pirata ini siapa. Dan seperti yang kita tahu bahwa Juan Luis ini kan lagi tenar-tenarnya tuh pada zaman itu. Secara gak langsung identitas tempat tinggal Juan Luis ini sangat gampang gitu untuk dilacak. Apalagi kelompok kartel di Meksiko ini kan kayak pinter banget gitu ya kan buat nangkepin korban-korbannya. Jadi ya pasti gampang banget buat nyari orang yang lagi naik popularitasnya. Setelah para kelompok kartel menemukan data-data dari Juan Luis, mereka segera mencari sang Juan Luis. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2017, Juan Luis lagi pesta-pestaan tuh di salah satu bar di kota Jalisco. Yang plot twistnya juga ya, ternyata kan kelompok CJNG ini atau The Jalisco New Generation Cartel itu kan berada pusatnya di kota Jalisco. Dan Juan Luis juga lagi berada di Jalisco gitu. Jadi gampang banget buat para kartel untuk menangkap Juan Luis ini. Nah, saat Juan Luis ini sedang di dalam bar, secara tiba-tiba kelompok kartel bersenjata datang ke bar tersebut dan tanpa babi bu. Mereka langsung masuk ke bar dengan penuh persenjataan dan langsung samperin tuh ke mejanya Juan Luis. Jadi posisinya Juan Luis dikepung tuh di dalam bar itu. Dan kelompok kartel itu gak ngomong apa-apa. Mereka langsung tuh menembak Juan Luis. Dan resmi pada tanggal 18 Desember 2017, Juan Luis meninggal di tangan orang-orang kartel. Dan berdasarkan investigasi, utusan geng kartel ini diutus langsung oleh pemimpin CJNG alias LRR. Ini sangat ironi sekali menurut gua, yang dimana Juan Luis terkenal secara tiba-tibanya dengan kontennya yang kontroversi dan liar tersebut. Dan ternyata hidup dia juga berakhir secara tiba-tiba. Dan kematiannya juga menjadi tontonan bagi para pengikutnya. Dan dari sini gue juga menilai ya, ternyata para kartel itu tidak melihat berapa umur dari musuhnya. Karena kan Juan Luis ini masih umur 17 ya, yang bisa dibilang masih underage, masih di bawah umur. Tapi ternyata bisa menjadi sasaran juga kalau mereka main-main dengan sang kartel. Tapi kejadian ini sangat menjadi pelajaran banget nih buat kita-kita ya. Apalagi kalian yang pengen jadi konten kreator. Menjadi konten kreator itu nggak semuanya bisa dikontenin. Nggak semua cara itu halal untuk membuat kita terkenal. Dan kalian juga harus ngeliat nih, siapa yang kalian tantangin, siapa yang kalian hina, dan siapa yang kalian kontenin. Jangan sampai salah orang. Karena kalau misalkan salah orang kayak kejadian Luis ini, ya hidup kalian bakal berakhir sangat cepat sekali gitu. Ini ibaratnya kayak mati konyol gitu. Matinya karena bikin video roasting. Kan kocak gitu. Dan satu lagi nih, gue bukannya membanggakan kejadian ini ya, tapi Juan Luis ini termasuk yang beruntung nih. Karena para geng kartel ini nggak nangkep Juan Luis dulu dan disiksa, tapi langsung ditembak di tempat. Karena kan dari video-video kartel yang udah beredar kan, rata-rata mereka disiksa terlebih dahulu tuh. Tapi Juan Luis ini langsung dibunuh tanpa harus ngerasain siksaan dahulu. Jadi betapa beruntungnya Juan Luis ini langsung ditembak gitu aja gitu. Tapi ya begitu deh, jangan macem-macem sama geng kartel karena ya serem banget lah gitu. Terus jangan mentang-mentang kalian di Indonesia juga, kalian seenak-enaknya nih bikin video roasting bos-bos kartel di Meksiko. Pokoknya jangan, gue bilang ya. Daripada ngata-ngatain kartel, lebih baik kalian komen, share, like, dan subscribe channel ini supaya gue bisa lebih semangat lagi nih buat bikin konten-kontennya. Ya udah deh, sampai segitu aja. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.